Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Bertemu dengan saya, Saleh, seorang praktisi hukum ya. Saya seorang lawyer investasi dan sekaligus investor dan trader ya, khususnya investasi di saham-saham syariah yang tercatat di Efek Indonesia. Terima kasih telah berkunjung di channel ini. Kami membuat video ini dan channel ini untuk memberikan edukasi tentang investasi saham syariah. Silahkan bisa subscribe, like, and share channel ini untuk memperluas ya pemahaman dan edukasi di bidang investasi di saham syariah ya, terutama. Baik, saya ingin sharing kepada teman-teman dan sobat semuanya ya terkait menariknya investasi di saham syariah. Ya, kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda. Ya. Jadi dari pengalaman selama ini terbukti bahwa memang saham itu adalah salah satu instrumen investasi yang tercepat dan terbaik ya untuk melipat gandakan dan meningkatkan aset likuid Anda. Di mana salah satu buktinya ya selama mungkin 2-3 bulan terakhir ya sampai 6 bulan terakhir kami bisa mendapatkan return atau gain ya antara puluhan persen sampai dengan ratusan persen ya. Sebagai contoh Kimia Farma ya. Kimia Farma yang kami beli di kisaran bulan Agustus ya 2020 ya waktu COVID sedang merebak ya. Itu kami beli di harga 1.295, kami jual di 3.310 ya. Artinya masih atau mendapatkan keuntungan kurang lebih 155% ya. Jadi lumayan tinggi ya. Kemudian ada saham yang lain, ada PNBS ya, ada SAMI ya. Ada PNBS di Panin Bank Syariah, kami mendapatkan keuntungan 53% ya. Dan yang lainnya BRIS ya 32% dan masih banyak peluang-peluang lain yang ada di saham syariah ini yang cukup besar ya keuntungannya kalau kita bisa investasi di momen yang tepat ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ingin mendapatkan konsultasi dan bagaimana cara investasi di saham syariah, ya, silahkan bisa WA kami. Kami dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dengan target return ya ini artinya target ya, artinya mudah-mudahan tercapai ya, artinya kita range antara 24% sampai 30% dalam setahun. Ya. Tentunya tergantung juga dengan kondisi market ya, bursa saham dan ekonomi dan sebagainya ya. Yaitu yang bisa kita peroleh dari return di saham ya. Atau dalam kondisi tertentu bisa lebih ya. Seperti kasus tadi ya, ada banyak saham-saham yang returnnya bisa puluhan persen ya, sampai ratusan persen dalam mungkin 3-6 bulan ya. Jadi cukup menarik ya, investasi di saham. Kemudian saya seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum ya, barangkali Bapak Ibu dan teman-teman yang terkait dengan investasi saham ingin mendapatkan bantuan hukum ya terkait dengan investasi saham ya, bisa menghubungi kami, bisa kami bantu ya untuk terkait dengan bantuan hukum di bidang investasi. Jadi yang membedakan saya ya dengan mungkin YouTuber lain di bidang saham, saya seorang investor dan sekaligus seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum. Jadi memahami beberapa aspek hukum terkait dengan
hukum investasi, ya, khususnya di saham. Ya, ini salah satu contoh perkara hukum yang saya tangani sebagai saksi ahli, ya. Sidang kasus Jiwasraya yang cukup menggemparkan, ya, dengan potensi kerugian 16 triliun, ya. Artinya di situ saya diminta oleh salah satu kuasa hukum, ya, untuk sebagai saksi ahli terkait dengan investasi saham, ya. Jadi ini dokumentasi yang diliput oleh TVRI. Ya. Saya juga seorang penulis buku, ya. Sebelumnya berkarir di Bursa Efek, ya. Dari pengalaman berkarir di Bursa Efek tersebut kami tuangkan dalam sebuah buku, ya, buku aksi korporasi yang diterbitkan oleh Salim 4. Ya. Jadi ini sharing saya terkait dengan pengalaman bagaimana terkait dengan corporate action, ya, atau aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten. Ya. Ya, dalam video-video yang kami bagikan, ya, kami sering membahas tentang berbagai peluang investasi di satu saham, ya. Tapi yang perlu diingat bahwa semua harus tetap disclaimer on, ya. Artinya semua keputusan investasi merupakan tanggung jawab dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ya. Dalam membeli saham yang kami rekomendasikan tetap berpegang pada prinsip investasi, yaitu pertama tetapkan tujuan investasi Anda, ya, dalam rangka apa, untuk tabungan, untuk pensiun, ya, ada berbagai macam tujuan investasi yang Anda tetapkan. Ya. Kemudian horizonnya medium sampai long term, ya. Jadi saham ini memang resikonya cukup besar juga, tapi potensi returnnya juga cukup besar, ya. Dan juga tentunya tergantung dengan horizonnya. Ya. Karakteristik saham adalah sebenarnya horizonnya jangka panjang, mungkin bisa 3-5 tahun, bahkan 10 tahun, ya. Jadi sebenarnya horizon yang perlu kita tetapkan sebagai horizon term kita, ya, itu menengah sampai panjang. Ya. Namun jika memang sudah mencapai target return yang sudah Anda terima, ya mungkin Anda bisa mungkin jual dalam 3-6 bulan, ya. Artinya sesuai dengan perkembangan harga dan perkembangan daripada kinerja saham tersebut. Ya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah sebar portfolio pada saham-saham yang berkinerja bagus, ya. Jadi melalui video ini, channel ini, teman-teman bisa mengikuti saham-saham apa saja yang kira-kira menarik untuk kita koleksi, ya. Kemudian atur cash flow Anda, ya. Tentunya perlu manajemen kas, ya, supaya mungkin tidak mengganggu kebutuhan dan kebutuhan daripada cash Anda, ya. Dan bagaimana kapan saat menjual, kapan saat membeli itu perlu diatur secara terstruktur dan terencana. Ya, silakan subscribe, like, and share channel ini untuk terus membantu masyarakat memberikan edukasi terkait dengan pentingnya saham syariahnya, menariknya investasi di saham syariah. Demikian sobat saham syariah, ya. Video pembuka yang bisa kami berikan, ya, silakan bisa mengikuti ulasan berikut ini. Baik, sobat saham syariah, teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan mengulas, ya, 10 saham ranking terbaik, ya, berkinerja terbaik tahun 2020, ya. Ini pencapaian yang luar biasa di 2020 daripada krisis COVID-19, ya. Di satu sisi memang menjadi musibah, tapi di sisi lain ada yang menjadi berkah juga karena ada saham-saham yang naik sampai ratusan persen, ya. Coba kita lihat saham-saham apa saja yang menjadi kinerja terbaik di 2020. Ya. Ya. Pertama, saham yang menduduki peringkat pertama yaitu BRIS, ya, Bank Syariah Indonesia, atau dulu Bank Syariah, Bank BRI Syariah, ya, BRIS.
BRIS luar biasa, kenaikannya 1036% ya, 10 kali lipat. Ya, ini luar biasa pencapaian daripada BRIS, di mana saya ambil harga terendahnya adalah ketika harga saham berguguran ya, yaitu di 23 Maret 2020 saya ambil closing price-nya di 198. Kemudian saya bandingkan dengan harga penutupan 30 Desember 2020 ya. 2.250 atau naik 2.052 ya, atau 1.036% ya, luar biasa ya. Ya ini mungkin bagi teman-teman bisa mengetahui bahwa kenaikan BRIS ini karena memang aksi korporasi yang dilakukan Kementerian BUMN Pak Erick Thohir ya melakukan merger ya, penggabungan yaitu BRI Syariah, Mandiri Syariah dan BNI Syariah ya, 3 bank syariah BUMN digabung sehingga menjadi Bank Syariah Indonesia BRIS ya. Nah, maka ini melonjak tajam sekali kenaikannya sampai 1036%. Tapi apakah di 2021 BRIS masih memegang ranking ini ya? Coba nanti kita lihat di ulasan video berikutnya ya. Baik, saham yang menduduki ranking kedua yaitu SMBR ya, yaitu juga BUMN, emiten di bidang semen ya, SMBR, Semen Batu Raja Persero. Ini juga naik cukup tajam. Harga closing di 23 Maret 199. Kemudian penutupan di 30 Desember itu 1065 ya. Jadi luar biasa kenaikannya. 866 atau 435% ya. Saham ketiga menduduki ranking ketiga adalah Antam. Nah, ini lagi-lagi BUMN. Jadi hampir semua BUMN ya. 3 besar pertama. Di mana Antam pada tanggal 23 Maret itu closing di 460. Kemudian kemarin penutupan 30 Desember 2020 1935 atau naik 1475 ya. Atau naik 321% ya dibanding posisi per 23 Maret 2020. Jadi 3 kali lipat ya. Dari 400-an menjadi 1.900-an ya. Ini Antam, ini juga kenaikannya karena ya ini aksi korporasi lagi-lagi Kementerian BUMN, di mana pemerintah membuat SWF ya, dan rencana juga memproduksi dan mengundang investor asing, kemudian daripada Undang-Undang Cipta Kerja ya, di mana salah satu BUMN yang akan mendapatkan insentif di dalam pembuatan atau industri di electric vehicle ya, mobil listrik, ini adalah satunya Antam ya, di mana akan diproduksi baterai untuk keperluan mobil listrik tadi. Jadi Antam menduduki peringkat ketiga dengan kenaikan 321% ya. Nah, nanti apakah Antam di 2021 masih akan melejit kembali ya? Silahkan nanti nantikan video kami selanjutnya ya. Di ranking keempat itu diduduki oleh ISAT ya. ISAT yaitu Indosat. Indosat Tbk, ini emiten di bidang telekomunikasi. Nah, ini closing price tanggal 23 Maret 1.400. Kemudian closing kemarin akhir tahun 30 Desember 2020 5.050 atau naik 3.650 atau naik 261% ya. Ini juga luar biasa karena ISAT lagi-lagi ada aksi korporasi yaitu rencana merger ya antara ISAT dengan TRI. Nah, ini juga lagi-lagi aksi korporasi. Jadi dari 3 saham yang terbaik ya, yang berkinerja kenaikan cukup tinggi, sangat tinggi ya.
BRIS, Antam, dan ISAT adalah saham-saham yang mendapatkan rencana aksi korporasi dan keuntungan yang dari iklim investasi yang sedang dikembangkan. Jadi kita lihat saham-saham yang melakukan aksi korporasi itu kenaikannya sangat tajam ya. Jadi 1.400 Maret. Sebenarnya ISAT juga belum lama ya, mungkin sekitar pertengahan Desember atau awal Desember itu baru mulai merangkak nih dari 2.500-an menjadi 5.000. Jadi di sini ISAT menduduki ranking keempat dengan kenaikan 261%. Di posisi kelima kami pilih TINS ya. Nah, ini lagi-lagi BUMN, perusahaan timah ya, timah TBK, BUMN di bidang pertambangan timah ya. Nah, lagi-lagi ini sama dengan Antam ya, perusahaan tambang di bidang timah nikel yang sangat dibutuhkan nanti untuk produksi mobil listrik ya, baterai listrik. Ini harga timah TINS ya 432 di 23 Maret 2020 menjadi 1.485 di closing price akhir tahun atau naik 244%. Kemudian lagi-lagi ya perusahaan konstruksi ranking ke-6 ya, ACST ya, Aset. Ya, jadi ini perusahaan konstruksi swasta grup Astra ya. Ini juga naik tajam di mana closing price 2020 Maret 2020 itu 128. Kemudian kemarin closing price di 30 Desember itu 440 ya. Nah, CST naik 244% ya. Jadi saham emiten konstruksi grup Astra ya ini naik tajam 244%. Ranking ke-7 Kimia Farma ya, KF. Ya ini yang kemarin direkomendasikan oleh Sangmologi ya, putra Presiden Jokowi ya, Kaisang, di mana KF Kimia Farma mendapatkan berkah dari pandemi COVID ini karena ditugasi pemerintah untuk emiten di bidang kesehatan, yaitu mengenai alat kesehatan dan vaksinasi ya, COVID-19, maka mendapatkan berkah dari COVID-19 ini, yaitu sahamnya naik lumayan tinggi dari 1.250 Maret 2020, kemarin penutupan 4.250 atau naik 240% ya. Ya, kebetulan kami juga mendapatkan nih keuntungan dari KF ya, SMBR atau Antam, BRIS ya. Ini lumayan tinggi ya, 240% kenaikannya. Saham berikutnya yaitu PTPP. Ya, ini lagi-lagi BUMN ya. KF juga BUMN, PTPP ini BUMN, PT Pembangunan Perumahan Persero ya. Perusahaan investasi dan konstruksi dan investasi BUMN ini naik 219% ya di ranking ke-8. Lagi-lagi ini perusahaan BUMN konstruksi yang nanti ke depan akan mendapatkan limpahan proyek-proyek infrastruktur ya. Jadi apakah PTPP juga masih akan menjadi perusahaan atau emiten dengan saham top gainer? Kita lihat nanti ya di video selanjutnya. Ranking ke-9 yaitu kami pilih SCMA ya, perusahaan Surya Citra Media. Ini perusahaan di bidang emiten di bidang televisi ya, broadcasting. Jadi naik 199%. Ini diharapkan dari memang ada beberapa aksi korporasi yang dilakukan SCMA, diantaranya mengakuisisi SAME ya, emiten rumah sakit. Ya, mungkin ini salah satu hal yang menyebabkan SCMA cukup diapresiasi investor dengan kenaikan 199%. Ranking ke-10 lagi-lagi BUMN yaitu Waskita Karya, WSKT dengan kenaikan 180%.
Ini saham konstruksi yang nanti akan mendapatkan juga limpahan proyek-proyek infrastruktur di tahun 2021 ya. Jadi dari 10 ranking ini saham dengan kinerja terbaik dengan return ya, gain keuntungan lebih dari 100% yaitu WSKT, kemudian PTPP, KF, TINS, Antam, ya, BRIS, ya, adalah semuanya perusahaan-perusahaan BUMN, ya. Jadi sebagian besar adalah perusahaan BUMN, ya. KF, PTPP, Waskita, Antam, BRIS, ya. Ini ratusan persen, ya, kenaikan saham di 2020. Ya, demikian. Sobat Saham Syariah, teman-teman semuanya, betapa menariknya ya investasi di saham syariah ya, dari BRIS ya, itu 10 kali lipat kenaikannya ya. Tapi memang itu wajar ya, karena memang harga 198 di Maret itu memang sangat murah di bawah nilai value-nya ya. Jadi kita beli di harga terendah ketika market pasar modal itu crash ya, kemudian gabungan dari aksi korporasi merger ya, akibatnya berlipat-lipat kenaikan harga sahamnya. Jadi mudah-mudahan ini memberikan pencerahan kepada kita betapa menariknya investasi di saham syariah ya. Baik, kemudian silakan nantikan video kami selanjutnya, yaitu ranking 21 sampai ranking 11 sampai 20 ya, saham-saham yang berkinerja terbaik dengan keuntungan sekitar 80-90% ya, masih lumayan juga ya. Demikian, semoga bermanfaat. Salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.